Halo, jumpa lagi dengan Ami. Hari ini aku mau menjelaskan mobil salah satu dari commercial vehicle yaitu Sprinter. Jadi PT Suri Motor Indonesia itu bisa menjual mobil CV diantaranya untuk keperluan truk, bus, dan Sprinter ini. Nah, Sprinter ini ada salesnya tersendiri dan ada divisinya tersendiri. Kita akan dibantu oleh Pak Rudi dari divisi Sprinter ini. Yuk kita ketemu dengan Pak Rudi. Halo Pak Rudi, apa kabar? Kabar baik, Bu Ami. Iya. Jadi Pak Rudi ini dari divisi Sprinter yang banyak akan menjelaskan mengenai Sprinter ini ya. Boleh tolong bantu dijelasin Pak Rudi? Jadi untuk Sprinter saat ini memang terbagi ada 3 tipe gitu. Sprinter itu ada A2, A3, dan A4. Tapi saat ini yang masuk ke Indonesia hanya A3. A3 itu yang seperti kita lihat di belakang ini adalah Sprinter A3. Itu yang membedakan hanya di panjangnya aja. Jadi gitu. Kalau untuk A2 itu panjangnya sekitar 5,9 meter, untuk A3 panjangnya 6,9 meter, dan A4 itu panjangnya di 7,14, 7,2 oke. gitu. Jadi dan penumpangnya pun juga pasti lebih banyak ya. Betul, kalau A4 penumpangnya sebenarnya cuman kalau dari dimensi hanya bedanya kan nggak terlalu banyak, cuman dari tonasenya. Gitu. Jadi kalau untuk tonasenya untuk A4 sendiri itu di 5 ton. Gitu. Kalau untuk yang A3 dan A2 itu di 4 ton. Gitu. Lalu untuk biasanya Sprinter itu banyak digunakan untuk apa sih? Nah, gitu, untuk Sprinter itu rata-rata banyak digunakan untuk kendaraan VIP, atau kalau untuk A2 itu banyak dipakai untuk ambulans, ada juga yang dipakai untuk transportasi biasanya untuk yang kalau kita lihat itu Damri kita ya, ya. Oh, Damri juga airport ya, Damri itu pakai untuk Sprinter A3, tapi itu model yang lama. Jadi kalau untuk yang sekarang ini memang sudah beda dengan model yang sebelum-sebelumnya. Lalu yang terbaru lagi dari yang Sprinter sekarang ini adalah mesinnya sudah Euro 5. Gitu. Dia mesinnya semua diesel apa bensin? Untuk Sprinter ini semua untuk mesinnya adalah diesel dan transmisinya semuanya otomatis yang masuk di Indonesia. Otomatis? Manual. Oh, manual. Ya, transmisinya manual ya berarti ya. Oke. Gitu. Kalau untuk bannya walaupun dia lebih panjang tetap sama. Ini berapa sih? Kalau untuk A2 dan A3 dia tetap 4 ban. Kalau yang A4 itu ban belakangnya double. Jadi 6 ban kalau yang A4. Gitu. Hanya bedanya sih di situ. Tapi kalau untuk yang masuk di Indonesia itu Sprinter itu kosongan. Jadi hanya kursi depan yang tersedia. Gitu. Jadi untuk belakangnya kosong, itu nanti tergantung dari pihak customer mau dibikin seperti apa. Jadi banyak sekarang kan yang lagi ngetren adalah dibikin motorhome. Gitu. Jadi mobil ini bisa dipakai private atau biasa juga suka dipakai untuk mobil meeting di jalan gitu. Ada beberapa customer juga memang yang meminta mobil ini dibuat seperti itu. Untuk karoserinya sendiri yang mau masang dalemannya itu bisa customer pilih atau ditentukan? Kalau dari Mercy itu ada beberapa yang sudah certified untuk pemasangan karoseri untuk Sprinter itu. Salah satunya ada Bahagia Audio Video, ada Lombardi Auto, ada Kins, dan ada Baze. Gitu. Jadi dikasih pilihan itu ya, ke customer, mereka yang milih ya? Betul. Cuma balik lagi ke customer, dia mau seperti apa, itu tinggal nanti dia berkonsultasi ke pihak karoseri. Kita hanya menyediakan unitnya saja. Jadi kita hanya jual unitnya aja, untuk karoserinya kita nggak ikut campur lah istilahnya gitu ya? Kita hanya bisa mengarahkan, tapi untuk desain dan sebagainya itu balik lagi ke customer dan ke karoseri. Gitu. Karena ini mobilnya build up, ini kan aku lihat ada warna putih dan ada warna hitam. Itu warnanya emang hanya tersedia 2 warna, apa bisa? Kalau untuk sebenarnya yang masuk di Indonesia rata-rata hitam. Kalau putih itu jadi special order, kalau warna lain pun special order. Tapi kalau saya sih tidak menyarankan warna lain, karena untuk Sprinter sih lebih dominan ke warna hitam karena lebih elegan ya. Itu aja sih. Seperti itu. Boleh dilihat dalamnya ya? Boleh, silakan. Mari kita lihat mobilnya, Bu Ami. Nah, ini juga pintu sudah automatic sliding door. Udah elektrik ya? Iya, betul. Dan sudah automatic footstep.
Oh iya, tadi footstepnya Iya, keluar betul. sendiri ya. Betul. Jadi memang seperti ini kondisinya. Yuk kita coba nyalain mobilnya. Untuk Sprinter ini sudah keyless. Oh, udah kilas Udah ya. keyless. Jadi tinggal kita langsung seperti ini. Udah ada AC juga. AC sudah. Oh, Jadi AC udah ada. AC sudah digital. Oh, oke. Oke, ini untuk AC-nya udah digital. Jadi standar dapatnya seperti ini ya. Betul. Standar seperti ini. Ini jadi untuk AC. Lalu untuk pengaturan AC, jadi ada dua pengaturan untuk AC bagian depan dan AC bagian belakang. Jadi kalau untuk pengaturan AC bagian belakang, ini kita pencet. Di sini dia sudah ada kedip-kedip untuk clear. Baru ini kita bisa untuk blowernya kita bisa mainkan. Sorry, ini depan. Nah, ini untuk AC belakang. Oh, dia ada penunjuknya tulisan. Iya. Nanti ininya di sini ya. Oke. Itu untuk AC-nya posisinya seperti itu di belakang. Nah, ini untuk Sprinter yang baru sekarang ini pun juga AC-nya udah beda sama yang lama, Mbak Ami. Jadi kalau untuk yang lama itu posisi AC-nya itu dia ada di tengah. Ada di tengah sampai di posisi sampai di sini. Jadi memang banyak customer yang menanyakan kok posisi paling belakang nggak begitu dingin karena blowernya nggak nyampe ke sana, Bang. Nah, saat ini jadi untuk Sprinter yang baru ini posisi AC-nya jadi dari belakang ke depan. Jadi kita bisa lihat untuk blowernya pun bisa sampai sini. Oke. Tapi kalau misalnya di karoseri gitu-gitu, ininya berarti tetap ya? Tergantung. Cuma dia nambahin kursi aja. Tergantung dari customernya, dia mau dirubah untuk atap plafonnya atau enggak gitu. Ada beberapa customer yang minta plafonnya dirubah jadi seperti pesawat, jadi AC-nya keluarnya dari samping. Oh, gitu. Itu sih tergantung dari customernya, balik lagi tergantung dari customernya. Cuma memang inilah kondisi Sprinter yang masuk ke Indonesia, kondisinya kosongan seperti ini. Kosongan seperti ini ya. Jadi tinggal nanti by customer mau seperti apa. Iya. Oke Mas Rudi, kalau ini biasanya kan tadi untuk ambulans atau private transportation ya gitu. Nah itu yang udah pernah dibikin itu untuk apa aja? Terus biasanya kalau nambah bikin jadi interior ya? Iya, interior itu kira-kira range-nya berapaan sih? Jadi kalau untuk ambulans sendiri untuk Sprinter itu sebenarnya waktu Asian Games 2018 itu ambulannya semuanya pakai Sprinter. Makanya dari situ beberapa rumah sakit umum daerah itu mengharuskan gitu. Oh, mengharuskan untuk pakai Sprinter karena apa? Dia untuk tinggi di dalamnya ini sangat tinggi, jadi untuk istilahnya emergency untuk dokter melakukan tindakan itu sangat mudah. Oh gitu iya benar sih. Jadi memang headroomnya tinggi banget ya. Jadi emang headroomnya Sprinter ini itu tingginya 1,8 meter. Oh gitu. Iya, gitu. Jadi untuk orang yang tinggi pun juga sebenarnya nggak mentok. Jadi ini kelebihan Sprinter sih sebenarnya dibanding kompetitor yang lain. Seperti itu. Lalu kalau untuk yang private VVIP itu biasanya sih tergantung dari customer. Ada yang dibuat ada seperti dibikin kamar toilet. Ada yang bikin untuk ada tempat tidurnya. Itu biasanya kalau untuk formasi tempat duduknya biasa sih yang standar itu 2 belakangnya 3. Atau kalau misalnya ada toilet itu dia hanya 2 belakang toilet. Seperti itu sih. Nah kalau pintunya emang cuman 2 ini sama yang elektrik itu 1. Karena kalau untuk ini kan untuk di Indonesia setir kanan itu otomatis untuk pintu slidingnya adanya hanya di sebelah kiri. Gitu. Lalu kalau misalnya sebenarnya bisa by request untuk pintunya kiri kanan itu bisa by request
Tapi itu pemesanannya sekitar 6 sampai 8 bulan. Oh, jadi special request. Special request. Oh. Nah, untuk range harga interior sendiri untuk VIP itu kisaran dari harga 700 juta sampai 1,5 miliar. Oh, Gitu. kalau mobilnya sendiri ini harganya berapa? Untuk mobilnya sendiri itu di harga 1 miliar 225 off the road. Off the road. Off the road. Oh, ya. jadi belum sama surat ya? Belum. Jadi memang Sprinter yang sekarang harga off the road-nya 1225, untuk BBN Jakarta itu karena mobil ini masih baru, jadi kita belum tahu estimasi harga BBN-nya berapa. Jadi kita belum bisa ngeluarin harga on road seperti itu, Mbak. Tapi yang pasti karena ini mobil CBU, jadi kan masuknya utuh dari Betul. luar, perlu inden berarti pasti ya? Perlu inden, betul. Cuman ada yang ready atau emang pasti inden? untuk saat ini masih inden. Masih inden, tapi mungkin kedepannya bisa inden lebih cepat gitu. Karena memang ada beberapa unit yang akan datang nanti di bulan depan. Kalau kemarin kita emang karena ada kendala pandemi. Betul. Pandemi, ada yang semikonduktor, banyak isu-isu lah seperti itu. Makanya sekarang Sprinter ini yang kebetulan ada unitnya, kalau mau lihat unitnya bisa langsung datang ke kantor, ke Suri Motor. Nanti bisa ketemu dengan saya, bisa saya bantu jelaskan apa itu Sprinter dan bagaimana untuk peruntukannya. Ya. Seperti itu. Mas Rudi, makasih banyak loh. Terima kasih. Kalau bisa ada perlu-perlu lagi, paling bisa kontak ke Mas Rudi di PT Suri Motor Indonesia untuk pembelian khusus Sprinter ya? Sprinter bisa. Oh ya, satu lagi, ini berarti kalau di SNK itu masuknya mobil apa? Mikrobus. Oh, mikrobus. Mikrobus. Jadi memang sebenarnya Sprinter ini harus kir. Gitu. Tapi memang dibalikkan lagi ke customernya. Ada yang mau kir silakan, kalau enggak ya itu tergantung dari customer. Nah, satu lagi nih. Kalau misalnya mobil sedan kan ada warranty-nya tuh. Yep. Kalau ini ada warranty? Warranty-nya untuk Sprinter itu beda dengan passenger. Oh, jadi kalau untuk Sprinter sendiri itu warranty-nya 2 tahun atau 100.000 kilometer, dan free service-nya dia hanya 1 kali atau 1 tahun, mana yang tercapai lebih dulu. Oh. Gitu. Jadi nggak seperti sedan yang 5 tahun free service, kalau Sprinter hanya 1 kali atau 1 tahun. Lalu untuk warranty-nya 2 tahun atau 100.000 kilometer. Itu sih. Ya, lebih lengkapnya Mas Rudi yang pasti lebih tahu. Siap. Oke, baik. Kawan-kawan semua, demikian review untuk mobil Sprinter ini. Ikutin terus video Mercedes-Benz aku. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke? Terima kasih. Bye. Ya Mbak, kita keluar. Sip.